warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syahadu la ilaha illallah syahadu Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz dzalimin. Salam dan bahagia. Bapak Ibu semuanya, mohon izin dari hati yang paling dalam. Pada hari ini ada diseminasi CGP, calon guru penggerak. Alhamdulillah saya sendiri pada saat ini untuk bisa mempersemai Bapak Ibu semuanya, dan saya ucapkan terima kasih atas keluangan waktunya. Insya Allah disinilah tempat kita berbagi Bapak Ibu semuanya. Kita berbagi ilmu, kita nanti lebih banyak berdiskusi terkait materi ini, karena sungguh materi ini kalau menurut pendapat kami yang ada di CGP sangat bermanfaat untuk kita bagi bersama, sehingga ada tuntutan untuk berbagi itu karena saking pentingnya. Nah, insya Allah nanti kita banyak diskusi. Ada senior-senior saya di sini. Mohon izin nantinya karena membahasakan kita terekam, jadi apapun aktivitas kita santai-santai aja. Kita sambilan Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti siapa yang kita kondisikan untuk menjawab dan sebagainya, kita natural saja. Kita natural saja. Oke, Bapak Ibu semuanya. Aksi nyata modul 1.4, mohon izin mungkin nanti saya akan berdiri dan sebagainya berkeliling karena dalam proses ini penilaian Bapak Ibu semuanya. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ya, ini pengembangnya yang membuat modul ini adalah sebagaimana yang tertera di bawah. Oke Bapak Ibu semuanya, perkenalkan, dodot saya sudah kelihatan punya orang pinjaman. Ini kalau nggak salah 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, waktu mengikuti kegiatan dari pendidikan seni, waktu masih memegang seni budaya. Ada P4 dari Jogja, ngasih materi, kita pelatihan 10 hari di Mataram. Ini bajunya kita dapat, semuanya kita dapat pada waktu itu di hotel sampingnya Nusantara itu Bapak Ibu, Hotel Rinjani apa namanya itu. 10 hari untuk seni budaya. Berikutnya Bapak Ibu, agenda kita itu pembukaan, pemahaman inti eksplorasi konsep dan refleksi. Pembukaannya Bapak Ibu sekalian, mohon izin, mari kita buka dengan bersama-sama melapaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, mohon izin kita bersama-sama diskusi pada pagi hari ini. Pemahaman inti Bapak Ibu semuanya, mari kita lihat. Capaian umum dari modul 1.4 ini adalah memahami konsep. Mohon izin yang sampaikan, ini materi-materi yang tidak dirubah karena sudah ditentukan dari atas. Ya, materinya. Memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep. Dan berikutnya, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dan berinteraksi dengan murid. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan pemantiknya, pertanyaan yang memancing kita nanti dalam diskusi itu ini Bapak Ibu semuanya. Setuju atau tidak setuju? Nah, nanti dengan alasan apa? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kita setuju Bapak Ibu? Nanti kita akan bahas. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah atau dapat meningkatkan disiplin anak. Benar? Nanti kita bahas. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benar nggak Bapak? Dalam di CGP itu rata-rata tidak setuju. Heran. Nanti kita diskusikan bersama Bapak Ibu semuanya. Oke, topik 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kotor, dan yang terakhir ada restitusi segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita lihat materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, ini dia Bapak Ibu semuanya. Materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mari kita lihat dulu. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, mohon izin, boleh kita ice breaking sebentar aja dulu ya. Ice breaking sebentar.
Ice breakingnya ini kayak begini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya sebut namanya tolong membuat kalimat dengan kata akhir yang saya sampaikan. Kata akhir itu Bapak Ibu buat kalimat langsung lagi, langsung disebutkan kepada siapa, kayak begitu ya. Oke, Ibu Nur Hasanah, saya pergi ke pasar untuk membeli kangkung. Kangkung buat pelicing. Kangkung buat pelicing, siapa Bu? Pak Zarkasi. Pelecing dicampur sama gerangga. Gerangga. Siapa? Ustaz Puji. Sarapan pagi. Sarapan pagi. Siapa Pak? Pak Abbas. Pak Abbas pagi Pak Abbas. Pagi-pagi saya mandi. Pagi-pagi saya mandi, betul Pak Abbas. Siapa Pak Abbas? Akibat Pak Edi. Pak Edi. Mandi 3 kali sehari. 3 kali sehari. Pak Ewin. Hari sebelum saya berangkat sekolah saya ngopi. Ngopi. Oke, siapa Ewin? Ustaz Liz. Dengan ngopi bersama satu batang rokok membuat inspirasi yang lebih baik. Yang lebih baik. Siapa tuh Ustaz Liz? Ibu Din. Baik Bu Din. Baik. Lebih baik. 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 Baiklah, hari ini kita akan materi disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kebajikan universal. Oke. Ibu Ida. Universal Ibu Ida. Oke. Mentok Ibu Ida. Mentok. Belum. Universal Ibu Ida. Universal. Oke. Universal Studio. Ya, oke, Ibu Sri. Studio tempat kita menonton film. Film terakhir Ibu Ella. Film yang bagus hari ini adalah film Perjalanan Sirina. Sirina Pak Amin. Serena. Serena. Itu. Perjalanan Sirina. Sila Pak Amin. Serena. Sirena akan menjadi nama anak kedua saya nanti. Keren. Oke. Amin. Kita aminkan. Amin. Ya, amin Allahumma amin. Oke. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah itu ice breaking yang nanti bisa kita pakai di anak-anak kita biar suasana menjadi ya sedikit ramai lah. Mari kita lanjutin Bapak Ibu semuanya materi kita perubahan paradigma kegiatan perubahan paradigma. Nah ini Bapak Ibu, kita sedikit memahami ini. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secair kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamkan benda itu atau sesuatu tersebut dengan daya. Buatlah sebuah kepala. Ada benda di dalamnya Bapak Ibu. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardi, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Di sini kita diminta untuk memberikan oke, Bu Diana, kira-kira apa Bu Diana? Apa yang harus dilakukan Bu Diana? Jikalau saya menyobek sebuah kertas, secari kertas dan di sana ada tulisan benda atau sesuatu yang sangat berharga, kemudian saya akan diminta untuk saya datang, kita bersandiwara. Iya. Bu, saya mau ambil itu. Saya nggak mau. Yuk, saya sangat butuh itu Bu. Iya, meskipun Anda butuh, tapi saya akan tetap mempertahankan. Sekarang kalau saya nggak butuh itu, dan saya kasih saya akan Nggak bisa konsol. nggak bisa. Nggak bisa. Terus saya harus ngomong apa nanti sama orang yang butuhkan itu Bu? Ya terserah ngomong apa saja, orang saya nggak mau kasih. Otomatis kita akan mempertahankan apa yang karena ya mempertahankan. Mempertahankan.
Karena Oke. bagi kita itu kan sangat berharga. Sehat harga. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu semuanya. Oke. Ada yang mau komentar lagi? Kira-kira apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kalau Ibu Diana mempertahankan, minta tolong. Ada Bapak Ibu? Silakan. Kita berbagi menurut pemahaman pribadi kita sendiri yang selama ini kita lakukan. Jikalau kita genggam sesuatu yang kita anggap itu penting, maka apa yang kita lakukan? Boleh jadi kadang kita membuka tangan kita untuk memberikan pada orang itu karena dia butuh, atau kita tetap mempertahankan karena itu adalah kekuatan jati diri kita sebagai orang yang untuk mempertahankan apa yang kita punya. Gimana Bapak Ibu semuanya? Ya. Oke, ada Ibu Nahsana? Mau komentar? Silakan. Oke, iya. Langsung saja Bu. Oke, Tadi Ibu Guru akan mempertahankan. Nah, Ya. kemudian saya akan memberi dengan catatan. Saya akan mencari tahu alasan untuk apa barang ini. Untuk apa Bang? Untuk apa barang ini? Jika barang ini sangat penting untuk dia dan untuk kemaslahatan umum, saya akan memberi. Memberi. Oke. Saya akan bertanya dulu untuk apa barang ini. Jika sangat dibutuhkan, jika sangat bermanfaat untuk orang banyak, saya akan memberi. Memberi. Oke, Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu semuanya. Ya, oke. Bapak Ibu semuanya, kami di CGP itu selalu menempatkan tepuk tangan itu sebagai suatu hal yang paling utama. Karena dalam ilmu pengetahuan terbaru sekarang ini, dengan tepuk tangan mempertemukan dua tangan lalu menyebabkan dia pergerakan dan suara itu menambah umur kita 0,05 detik. Ya, seperti itu. Ya. Ya, oke. Itulah kesimpulan kita ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, mari kita lihat. Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan. Bapak Ibu semuanya, mari kita ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu guru, tolong dikuatkan diri kita pada kata ilusi. Ilusi, guru itu mengontrol murid, betul kan? Betul Bapak Ibu? Guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, betul Bapak Ibu? Ya, kritik bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita salahkan anak terhadap persoalan dia telat, kita terus salahkan bertubi-tubi bahwa kamu tuh telat, kamu tuh bisa seperti ini seperti itu. Apakah itu menguatkan karakter? Tidak selamanya, belum tentu. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan juga bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul Bapak? Itulah yang menjadi orientasi kita pada saat ini. Mari kita lihat perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Betul? Tidak bisa. Ini terhadap anak Bapak Ibu ya, terhadap anak. Kemudian teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Betul. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk Bapak Ibu semuanya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tak selamanya. Semua perilaku memiliki tujuan. Betul. Orang lain bisa mengontrol saya. Betul Bapak Ibu. Tergantung. Kalau pacar bisa. Oke. Ada penutup pidato kemarin yang mengatakan kalau nggak salah saya tidak bisa cukupkan sampai di sini, kayak kecukupan itu milik saya sama pacar saya. Semua pada ribut kalau bahas itu, luar biasa anak kita. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini perlawanannya. Orang lain bisa mengontrol saya, belum tentu. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tapi kok kenapa orang itu banyak menilai kita? Padahal kita yang mengontrol diri kita. Dia ada kerjaan. Dia ada kerjaan. Oke. Kalau yang ini saya bisa mengontrol orang lain. Bisa jadi. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi dan konsensus itu bersama.
Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang, menang. Pilih mana Bapak Ibu? Model berpikir menang kalah atau menang, menang? Menang? Menang, menang. Oke, luar biasa. Oke. Mari kita lihat kembali Bapak Ibu, disiplin positif. Nah, ini dia, teori kontrol, teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Bapak Ibu, ada 3 di bawah ini yang akan kita perkuat diri kita. Bapak Ibu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ternyata betul apa yang kita katakan. Kenapa? Karena maka disiplinnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Betul kan Bapak Ibu? Apa benar Bapak Ibu? Di teori kontrol ini semuanya bahwa kejujuran itu adalah tingkatan yang paling tertinggi dalam kebajikan universal. Bahkan mengalahkan nilai ikhlas. Betul Bapak Ibu ya? Ikhlas itu kalah sama kejujuran. Persoalannya katanya bahwa ikhlas itu belum tentu ada jujur, tapi kalau sudah jujur, Anda sudah ikhlas. Bagaimana cara kita mengetahui itu benar jujur gitu? Itu juga ya masalahnya. Berarti kalau sebenarnya jujur. Tahu ya. Oke. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi. Oke. Bapak Ibu, motivasi ekstrinsik. Nah, ini ekstrinsik yang ada pada diri kita maupun orang lain Bapak Ibu semuanya. Teori motivasi untuk menghindari hukuman. Yang dari luar Bapak Ibu semuanya. Untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang intrinsiknya 3 untuk menghapus, untuk menghargai diri sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, yaitu keyakinan kelas Bapak Ibu semuanya. Mari kita lihat. Inilah dia nilai-nilai kebajikan 5 kontrol yang ada pada diri kita Bapak Ibu semuanya. Nah, model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita sebagai guru ada 5 hal ini yang ada pada diri kita. Pertama, kita selalu menjadi penghukum. Ibu-ibu enggak kopi kayaknya. Lebih banyak penghukum kayaknya Pak Guru. Bapak Ibu, mari kita lihat 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang manakah yang paling dominan yang ada pada diri kita? Pertama, penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah terhadap anak. Yang ketiga, kita memperlakukan mereka seperti jadi teman. Yang keempat, pemantau, hanya memantau dari kejauhan setiap perilaku anak. Yang berikutnya adalah manajer. Di antara kelima ini Bapak Ibu, kita lebih dominan menjadi yang mana? Jadi apa kita Bapak Ibu semuanya? Mana Bapak Ibu? Ini harus dipilih salah satu Pak. Hah? Dipilih salah satu. Enggak, kita kaitkan selama ini dalam diri kita. Yang mana lebih dominan kita pakai? Kita pakai dominan itu yang bagaimana? Dengan alasan apa kita melakukan itu? Pertama, penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Semuanya itu Semuanya pernah kita lakukan. Dominan itu tergantung ya. Tergantung situasinya. Situasi dan kondisi. Oke, Bapak Ibu, yang 5 ini diingat Bapak Ibu ya, karena nanti ada penjabaran untuk kita ingat. Apakah kita penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Nah, ini Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas, validitas kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Bapak Ibu semuanya, ketika anak bersalah, misal dia bersalah, apakah hal pertama kita lakukan yaitu menstabilkan identitasnya dengan cara begini. Anak bersalah, apakah kita langsung berikan vonis, kamu nih ngapain telat? Padahal kamu tahu bahwa ini sudah jam 8, kenapa kamu telat? Ataukah kita langsung menyalahkan atau kita bahasakan begini, menstabilkan identitas. Nah,
kamu tahu sekolah kita masuk jam berapa? Oh, jam 8. Nah, sekarang jam berapa? Jam 8 lebih. Nah, sekarang kamu merasa telat atau enggak? Jadi aturan itu untuk dilaksanakan atau dilanggar? Oh, dilaksanakan. Menstabilkan identitas. Tapi yang paling pertama kita lakukan itu apakah itu atau yang ini? Validitas kebutuhannya. Kita akan menanyakan kepada dia kembali. Nah, kamu melakukan aturan semuanya ini untuk sekolah atau untuk dirimu? Untuk sekolah atau untuk dirimu? Oh, untuk saya, Pak. Tapi kenapa kamu datang telat? Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, apa yang kamu lakukan itu bukan hanya kamu sendiri yang pernah melakukan hal seperti itu. Pak guru juga pernah melakukan hal kayak begitu, kayak telat dan sebagainya. Kalau kita tanyakan lagi kepadanya, kira-kira kalau kamu salah kayak gitu, apa yang akan kamu lakukan untuk menanyakan keyakinan? Oh gini Pak, saya besok tidak akan telat lagi dan sebagainya. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, kenapa materi ini penting? Karena kita akan tahu posisi kita di mana dalam memperlakukan siswa. Kalau yang langsung mukul berarti dia masuk ke penghukum, Pak. Tepat. Duduk. Nah, itu dia. Nanti akan segitiga resolusi lagi yang menyatakan bahwa anak itu apakah kita menghukum, kemudian ada konsekuensi atau restitusi. Nah, mari kita lihat. Kemudian ada ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau kebebasan. Nah, itu 5 kebutuhan. Satu materi aja. Apakah makna disiplin Bapak Ibu semuanya? Berasal dari bahasa Latin, disiplin dan seterusnya, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, itu makna disiplin Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan, nilai-nilai kebajikan universal. Ini Bapak Ibu semuanya, nilai-nilai kebajikan universal. Ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong atau kreatif. Itu di atasnya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu Bapak Ibu profil pelajar Pancasila. Itu yang menjadi penguatan di sini. Materi teori motivasi hukum, dan sekali lagi Bapak Ibu, satu materi sudah kita lewati. Kira-kira saya mau refleksi, apa yang Bapak Ibu pikirkan sekarang terkait materi yang baru saya sampaikan? Maksud saya, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari materi pertama? Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari materi pertama barusan? Ilmu yang Bapak Ibu dapatkan apa? Cek. Ini menurut pribadi ya, yang saya dapatkan dari yang tadi adalah bagaimana mengkondisikan anak. Biasanya kan saya guru produktif ya, praktik, biasanya kan anak banyak yang ya telat, kemudian banyak yang tidak melakukan sesuai dengan instruksi. Jadi dengan mengetahui materi yang tadi, ternyata banyak langkah-langkah yang harus kita pelajari sehingga tidak merugikan peserta didik maupun peserta didik itu sendiri. Oke, yang lain Bapak Ibu semuanya? Boleh? Kita berbagi. Oke, Ustaz Moyi, kita berbagi. Kira-kira apa yang didapat dari materi yang awal tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Jadi apa yang disampaikan Pak Andi tadi sangat luar biasa. Jadi bagi kami yang terutama sebagai pendidik tentunya apa yang sudah kami lihat dan apa yang sudah kami rasakan, apa yang sudah kami lakukan juga, kayaknya memang ada hukuman bagi kami, bukan hanya kepada siswa. Jadi dalam ini memang reward itu atau punishment itu bukan hanya kepada siswa, bahkan kami merasa kadang berdosa kepada siswa seperti itu. Setelah mempelajari atau menemukan atau mempelajari ini kenapa? Karena tentunya siswa kita itu sangat luar biasa. Bagaimana cara kita menghargainya, bukan hanya kepada istilahnya punishment, tapi bagaimana reward kepada anak-anak kita kepada itu. Jadi dalam hal ini yang terima kasih dan motivasi luar biasa untuk kita semua. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Mohon izin. Ada materi yang lebih menarik lagi dalam pembahasan ini, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu sekalian,
Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Motivasi eksternalnya, motivasi eksternalnya, kemudian motivasi internal. Tujuannya adalah untuk disiplin positif. Bapak Ibu, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa Bapak Ibu? Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pembiaran. Oke, salah satunya pembiaran. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Selain penghargaan, yang waktu itu Bapak Ibu, yang tertulis, biasanya kita dikatakan apa kalau kita melakukan itu? Hadir tepat. Istilah lainnya itu disiplin. Disiplin Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Seperti apa diri kita Bapak Ibu? Sesuai dengan diri? Sesuai dengan diri sendiri. Oke. Oke Bapak Ibu, kita lanjutin. Ini Ki Hajar Dewantara. Merdeka untuk Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini bahasa kita ini hantaman terhadap pribadi kita Bapak Ibu semua. Ditampar kita sama Ki Hajar Dewantara. Coba, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Betul Bapak Ibu ya? Allah Akbar, luar biasa ini Ki Hajar Dewantara. Dan ternyata pembelajaran model Ki Hajar Dewantara bukan baru sekarang di Kurma ini kita laksanakan. Ternyata digunakan oleh orang di luar kita, negara orang lain yang melakukan itu. Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Nah ini dia penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Betul gak Bapak Ibu semuanya? Penghargaan itu adalah menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau penghargaan itu menghukum, pernah kalau kita menghukum anak, kita bilang itu adalah penghargaan buat kamu nak. Hadiah. Penghargaan mengurangi ketepatan. Iya. Betul ya? Penghargaan tidak efektif. Betul? Betul. Tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Yes. Yes. Tapi kalau penghargaan kepada orang kita cintai, mempererat hubungan. Mempererat hubungan. Oke. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, betul? Menurunkan kualitas penghargaan. Yang paling dominan kami bahas dan kami diskusikan di CGP adalah penghargaan mematikan kreativitas. Betul. Ya. Betul Pak Iman? Betul. Langsung kita lebih puas ya sudah dapat penghargaan. Penghargaan, ya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik anak. Motivasi yang ada di dalam dirinya. Ya udah. Nah, kayak begitu, ya. Saya sudah juara ya sudah. Saya sudah dapat nilai bagus ya sudah. Tetapi dalam artian intrinsik itu adalah kesadaran yang tidak ada dalam dirinya, yang ada pada dalam dirinya. Alurkah sekarang saya dapat juara ya besok pasti saya dapat juara lagi, sehingga yang munculkan adalah dari dalam diri akan terlihat dari bentuk sikap Bapak Ibu semuanya. Oke, bentuk program kebajikan, apresiasi Bapak Ibu sekalian. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Ternyata kata kuncinya bergantian Bapak Ibu. Kalau kita memberikan pada semua murid itu bergantian. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Ini Bapak Ibu, kata proses ini. Ternyata kalau kita ingin berikan pengakuan itu jangan di depan anak-anak. Betul kayak Bapak Ibu? Katanya itu harus bergantian. Ini tepat untuk Bapak Ibu BP.
Ya, Bapak Ibu BP yang paling tepat untuk memberikan ini. Bapak Ibu sekalian, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Mari kita lihat Bapak Ibu. Kemarin saya perhatikan, nah ini kita lakukan. Saya menghargai, terima kasih untuk, ini kalimat yang kita gunakan. Pembukanya Bapak Ibu semuanya. Nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Kepedulianmu kepada temanmu yang lain sangat oke. Rasa tanggung jawabmu hadir tepat waktu, ibu terima. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Apakah yang terakhir ini Bapak Ibu? Apakah ada rasa tanggung jawab pada anak kita di sekolah kita? Dia lihat sampah, kita pungut. Atau bahkan kita mungkin di ruang guru melihat sampah di depan kita yang berserakan, kita lewati. Kita jujur aja Bapak Ibu. Kita lewati ya? Ya, kita lewati. Saya pungut ya. Ada yang pungut karena kita berpikir bahwa nanti ada orang lain yang akan nyapu. Betul? Ada orang lain yang akan menyapu. Karena itu saya katakan kita mengatakan itu bukan tugas saya. Nah, betul ya? Oke. Oke, ya, oke. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya. Saya tidak akan terlambat lagi. Ya, oke. Nih, Bapak Ibu, lihat nih hukuman atau konsekuensi yang kita berikan kepada tindakan ini. Saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. PJOK Bapak Ibu. Konsekuensi. Tolong disimpan jawaban Bapak Ibu, kita sesuaikan dengan slide berikutnya. Inilah dia jawabannya. Nah, itu Bapak Ibu. Apakah sesuai dengan jawaban yang Bapak Ibu sampaikan tadi? Saya lebih kayaknya. Bapak Ibu, saya mendengar tadi di yang ini, Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi tadi? Hukuman ya? Ya, inilah yang kita lakukan selama ini terhadap siswa kita Bapak Ibu semuanya. Kemudian berikutnya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Betul Bapak Ibu? Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus, tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Betul Bapak Ibu? Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk memenuhi peraturan. Marah, rasa bersalah dipermalukan, merasa tak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, bahasanya di sini adalah time out. Bapak Ibu semuanya, kira-kira di antara hukuman dan konsekuensi ini mana yang lebih dominan kita gunakan Bapak Ibu? Konsekuensi. Yang selama ini kita lakukan. Dua-duanya. Ya. Oke Bapak Ibu semuanya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita masuk ke restitusi Bapak Ibu semuanya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, Bapak Ibu semuanya, istilah restitusi ini adalah ada 2 kata poin inti yang ada di sana. Pertama, anak kita ajari tanggung jawab. Yang kedua adalah anak kita ajari untuk empati. Misal, kalau dia mencuri, apa yang kamu curi itu kamu harus wajib ganti apa yang kamu curi. Kan kasihan temannya yang dicuri kan?
empati yang munculkan di sana. Itu yang restitusi, Bapak Ibu semuanya. Ya, mari kita lihat. Nah, ini identitas perbedaan di antara ketiganya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Ya, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan. 9 ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, oke, Bapak Ibu semuanya, kata yang diberikan tanda hitam bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukankah ini jadi inti yang selama ini kita lakukan ke anak, Bapak Ibu? Sehingga dikasih bold ya, hitam. Belajar dari kesalahan. Bukan hanya mereka, kita pun sering kayak begitu, Bapak Ibu semuanya. Materi keyakinan kelas, Bapak Ibu semuanya, kita agak sedikit percepat biar cukup waktunya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ternyata ini rata-rata kita semua di CGP adalah materi baru, Bapak Ibu semuanya. Selama ini di kelas itu kita menggunakan peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Betul nggak? Ternyata ada hal baru di sini. Kita menggunakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas katanya. Mari kita lihat, Bapak Ibu semuanya. Sorry. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus materi keyakinan kelas? Nah, ini Bapak Ibu. Loncat ya. Ini dia ya. Materi keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa kira-kira kesimpulannya, Bapak Ibu? Kalau kebajikan ini persalnya apa yang kita mampalkan di sini? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau kita melanggar aturan itu, maka kita akan mendapatkan sanksi. Itu sanksi. Yang kedua adalah yang paling inti sebelum sanksi ada keselamatan. Selama ini kan orang pakai helm itu lebih mengedepankan takut, tapi mengabaikan keselamatan. Dan yang penting lebih utama itu sebenarnya adalah untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1 sampai 1,5 meter. Menjaga kesehatan dan virus. Berarti keamanan, Bapak Ibu ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Salah satunya tidak ketinggalan materi. Kedisiplinan dan kesadaran sendiri, Bapak Ibu semuanya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Bapak Ibu semuanya, mari kita lihat budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Oke, ini Bapak Ibu semuanya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Mari kita lihat. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan yang mana yang merupakan peraturan kelas, Bapak Ibu semuanya. Mari kita lihat. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Itu keyakinan kelas atau peraturan kelas, Bapak Ibu? Peraturan. Menjaga kebersihan sekolah. Keyakinan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Keyakinan. Aktif dalam pembelajaran. Oke. Tertib. Peraturan. Kesepakatan kelas. A. Kami guru dan murid yang saling menyayang. Itu peraturan atau keyakinan, Bapak Ibu semuanya? Keyakinan. Kami murid yang semangat belajar. Keyakinan. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Keyakinan. Ya, oke, Bapak Ibu guru. Inilah konsep-konsep. Ini kalau ini TK Dharma Wanita, ternyata keyakinan di sekolah. Kalau ini adalah kesepakatannya, Bapak Ibu semuanya. Dan inilah yang dinamakan dengan keyakinan kelas itu, Bapak Ibu. Yang selama ini kita gunakan di sekolah kelas kita adalah peraturan. Kegiatan pendalaman materi keyakinan kelas. Ini kata kuncinya, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan Y. Tabel T-nya Bapak Ibu, yang pertama terlihat terdengar, yang terlihat dan dalam berperilaku.
Yang terdengar ini adalah lisannya yang terdengar dan telinga kita yang mendengar, terlihat mata yang melakukan dan juga berimbang dengan apa yang kita lihat. Berperilaku adalah yang terdengar dan terlihat yang dimunculkan. Hormat, tabel T, tampak seperti, tidak tampak seperti. Datang tepat waktu, sering hadir terlambat, tidak tampak seperti. Kemudian yang berikutnya tabel T-nya, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tekun bekerja dan meyakin dan menyimak guru, tidak mendengarkan guru dan acuh tidak acuh. Menyerahkan tugas tepat waktu, tugas tidak diberikan. Bapak Ibu semuanya, ini adalah hanya sekedar gambaran yang diberikan kepada kita untuk melihat bagaimana siswa kita dalam kelas. Mari kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu, antara peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku tepat waktu, Bapak Ibu. Itu keyakinan kelas yang mana? Ya, keyakinan kebajikan demi universal di sini yang mana yang dikuatkan Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Tolong Bapak Ibu disimpan jawabannya. Keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi, disimpan jawabannya Bapak Ibu semuanya. Dilarang menggunakan narkoba. Haram. Bergantian atau menunggu giliran. Antrian. Gunakan masker. Selamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu simpan jawabannya, mari kita lihat. Nah, ya. Bagaimana? Apakah sesuai dengan yang Bapak Ibu sampaikan? Ya, oke, ya sesuai ya, sesuai dengan apa yang kita tekan lagi. Materi berikutnya sebelum yang terakhir, materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu sekalian, karena ini waktu, mohon izin nanti setelah sesi materi ini kita akan diskusi sedikit. Sebenarnya setelah materi 1 diskusi, setelah materi 1 diskusi, setelah materi 1 diskusi. Tapi yang sendiri ingin habiskan materinya dulu biar waktu pas, baru kita lanjutkan dengan diskusi. Kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, bertahan hidup. Bapak Ibu semuanya, tolong kenapa bertahan hidup ini menjadi tengah? Tolong bantu saya Bapak Ibu, kita diskusi. Kenapa bertahan hidup itu jadi tengah, dikelilingi oleh kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan? Untuk bertahan hidup kita membutuhkan kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ya, itu untuk bertahan hidup. Ya. Mohon maaf, saya menggarisbawahi. Seandainya yang kasih sayang dan rasa diterima itu tidak ada dalam settingan itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mampu bertahan hidup kan? Tidak mampu. Padahal kasih sayang dan rasa diterima. Oke. Materi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol Bapak Ibu semuanya. Nah, ini dia. Tadi itu penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selama ini Bapak Ibu, dari kesimpulan kami, ternyata kita diharapkan sebagai manajer Bapak Ibu. Untuk mengatasi anak itu kita diusahakan sebagai manajer. Coba Bapak Ibu bayangkan, sebagai manajer, kalau kita salah kan kita dipanggil kepala sekolah. Itu sebabnya kepala sekolah itu sekarang kan berfungsi sebagai manajer. Ya, penanggung jawab manajer ya, kita dipanggil. Katanya Anda begini. Iya Pak. Dan sepertinya seperti itulah yang harus kita lakukan pada anak katanya. Bapak Ibu kalau masuk ke bank, hal pertama yang dilakukan oleh pihak bank itu apa Bapak Ibu? Ada yang bisa kami bantu. Sekarang kita pertanyakan pada diri kita, Bapak Ibu semuanya. Apakah itu pernah kita lakukan ke anak? Saya bisa bayangkan, misalkan ada anak yang ke TU atau ada anak-anak yang ke ruang guru, dia langsung Assalamualaikum. Adakah di antara kita yang menyahut, nah apa yang ibu bisa bantu?
Dengan bahasa yang lain ya. Nah, cari siapa? Oh, cari mejanya Ibu Diana. Oh, itu mejanya. Kita mengarahkan dan membantu. Sekarang saya beda. Atau yang kedua, dia tidak bersalah. Keluar. Ya Pak ya. Salam dulu. Ya. Betul, tapi kan ekspresi Bapak Ibu ya. Betul kan? Betul itu yang kita lakukan, tapi ekspresi yang berbeda yang kita tekankan. Saya pernah ke bank Bapak Ibu. Kita berbagi pengalaman Bapak Ibu. Saya pernah ke bank. Dari kita baru masuk ketemu sama satpam itu sudah dihargai kita. Assalamualaikum, Bu, Pak, apa yang bisa saya bantu? Oh, saya mau nabung. Oh, itu lembarannya, Bu. Saya ambil atau ambil sendiri? Kan tidak mau kita bilang. Itu kan bagi mereka itu cuma bahasa basi gitu loh. Oh, ambil sendiri. Oh ya, silakan Bu, ambil sendiri. Kita ambil sendiri. Lalu tulis sendiri atau saya tulisin? Oh, saya tulis sendiri ya. Sampai kita mengatakan, setelah itu saya langsung ke depan tellernya. Assalamualaikum Pak, Bu, apa yang bisa saya bantu? HP-nya bunyi, Bapak Ibu, HP-nya berbunyi. Mohon izin ya, saya angkat HP, ada orang nelpon. Iya Allah, saya bilang dalam diri saya, nengene be dengan ini sekolah saya, nengene be dengan ini cara menghargai di sekolah, saya rasa luar biasa sekolah saya bilang. Ya kalau guru ya, jadi semuanya itu serba izin. Bapak Ibu setuju gak? Ada yang mengatakan begini, hasil penelitian menunjukkan bahwa Asmaul Husna, sifat-sifat universal, kebajikan universal yang tadi kita bahas, tanggung jawab, peduli, kasih sayang, itu tidak pernah diaplikasikan di rumah ibadah, Bapak Ibu. Akan tetapi di mana diaplikasikan pelaksanaannya? Di sekolah, di perusahaan-perusahaan, itulah tempat aplikasinya katanya Bapak Ibu semuanya. Karena di masjid, di vihara, di gereja itu tidak ada orang pada nafsi-nafsi sendiri untuk berdoa. Tidak ada yang merasakan kasih sayang saling peduli, itu tidak ada. Betul nggak? Nah, betul. Cuek. Karena apa? Nafsi-nafsi. Kumile surga bebesak-besak. Padahal dia tidak tahu bahwa surga itu untuk kebersamaan. Habis-habisan jadi dia berdoa, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridho wal jannah. Besak-besak dia untuk surga. Seakan-akan kayak begitu Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan. Nah, tugas pernyataan-pernyataan, saya kecewa dengan kamu. Nah, pernyataan-pernyataan Bapak Ibu semuanya. Siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukan? Ya, itu berarti ya, siapa yang mengatakan penghukum? Siapa di sini Bapak Ibu? Kita. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ini bahasa teman Bapak Ibu semuanya. Nah, dikatakan di sini teman. Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Jadi setelah kita menyatakan ini, anak langsung berbuat, kita cuma tinggal melihat. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini posisi sebagai manajer. Ini pernyataan-pernyataan yang kita gunakan ketika kita memposisikan diri kita sebagai ini Bapak Ibu. Ya, sebagai lima kontrol ini. Penghukum, teman, pemantau, manajer, atau ya kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini kayaknya sering kita nih. Kamu ini selalu saya yang paling terakhir mengumpulkan, selalu paling terakhir yang datang. Nah, kayak begitu Bapak Ibu semuanya. Kemudian bergerak antara. Oke, ini Bapak Ibu peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer memperbaiki. Ya, susunannya kayak seperti ini Bapak Ibu, peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah. Di antara peraturan, pemantau dan konsekuensi ini, yang mana di antara kedua ini yang lebih memuat kesalahan Bapak Ibu semuanya? Apakah peraturan itu lebih mengena kepada yang salah, atau kita memantau anak karena dia lebih melakukan hal yang salah? Konsekuensi atau hadiah kita berikan, apakah dia atas persoalan yang lebih mengarah kepada yang salah, atau nilai-nilai manajer yang kita perbaiki Bapak Ibu semuanya? Kira-kira bagaimana? Kesalahan itu kita posisikan di sini Bapak Ibu ya. Orang yang salah itu. Nah, kalau kemudian kalau kita ingin menilai kita dari kebaikan menjadi orang yang baik, maka kita posisikannya di sini sebagai manajer. Seperti contoh, kalau kamu tidak, saya akan, dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Ini materi terakhir.
Ya, materi terakhir Bapak Ibu semuanya. Materi segitiga restitusi. Nah, ini dia segitiga restitusi. Ini ya Bapak Ibu semuanya. Validitas kebutuhan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu ini Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukannya. Nah, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan itu. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang kita sepakati di dalam kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kemudian validitas kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Oke, Bapak Ibu semuanya. Nah, mana di antara kalimat ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu semuanya? Mohon izin, materi terakhir kita. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Bapak Ibu, di antara kata-kata kalimat ini mana yang paling dominan kita pakai selama ini? Berbuat salah hal yang manusiawi. Jadi semua pernah melakukan itu. Oke Bapak Ibu semuanya. Validitas kebutuhan sekarang validitas kebutuhan. Kalau tadi stabilkan identitas. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Mengapa kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini untuk validitas kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Kemudian menyatakan keyakinan. Apakah nilai yang dipercaya di kelas sekolah kita, Bapak Ibu, menanyakan keyakinan ini adalah sebelumnya di kelas kita itu kita sudah melakukan kesepakatan dengan anak kita tentang aturan. Siapa yang telat akan dapat hukuman, tiap sekian menit akan dapat hukuman dan sebagainya. Kalau guru sudah masuk, maka yang lain tidak boleh masuk. Itu menanyakan keyakinan Bapak Ibu semuanya. Biar anak tahu apa keyakinan kesepakatan kelas sebelumnya. Kemudian intervensi 30 detik. Nah, intervensi bisa membuat murid kembali ke tujuan semula. Bapak Ibu semuanya, jadi ketika anak berbuat salah, kita diminta untuk 30 detik untuk memberikan closing statement kita, intervensi kita. Karena anak itu di akhir-akhir ketika kita panggil itu, sebelum dia pergi meninggalkan kita, anak itu pasti ada bingung-bingungnya. Jadi pada waktu itu hal yang paling penting kita lakukan Bapak Ibu, apakah kau ingat berbuat lebih baik? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Coba Ibu bisa bayangkan, Bapak Ibu bisa bayangkan apa responnya pada saat itu. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Coba Bapak Ibu, kalimatnya sudah tersusun kayak begini Bapak Ibu. Jadi kita diposisikan anak itu supaya ketika dia ada masalah, sebelum dia menghindar dari masalah itu, kita dulu berikan keyakinan seperti ini Bapak Ibu. Sehingga dia itu tidak setelah meninggalkan kita itu, ternyata alhamdulillah masalah saya tadi itu tidak dibesar-besarkan. Ini kalimat yang kita gunakan. Ya, apa melemo. Nah, kemudian refleksi Bapak Ibu. Oke, ini kalau sudah refleksi berarti sebelum berakhir Bapak Ibu, saya cek dulu. Oh iya, kata terima kasih. Berarti refleksi. Inilah Bapak Ibu semuanya, kurang lebih 10 menit lagi kita selesai. Inilah refleksi Bapak Ibu, diminta kita untuk mendiskusikan ini. Seperti apa yang sampaikan tadi di awal. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini Bapak Ibu semuanya. Kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. 3, peran Among apa? Seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Bapak Ibu tahu apa itu Among? Ya, kayak pendamping Bapak Ibu semuanya. Saya mohon izin 10 menit kita diskusikan Bapak Ibu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya, yang mengubah paradigma Bapak Ibu yang saya dapatkan dari materi
awal sampai akhir Bapak Ibu. Kita diskusi. Pak Halis? Ya. Silakan Pak Halis. Iya. Oke. Silakan Pak Halis. Hal baru apa yang Pak Halis dapatkan dari materi ini? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Bapak pemateri. Sangat menarik sekali nih materi kita pagi ini. Saya tertarik tadi tentang penghukuman itu, Pak. Ya, penghukuman. Restitusi. Apa istilahnya itu ya? Jadi kita di sekolah ataupun di mana-mana umumnya menjalankan roda peraturan itu pasti berdampingan dengan peraturan. Nah, di mana peraturan ini pasti punya konsekuensi jika kita langgar. Betul. Nah, itu pasti dimanapun, Ya. apalagi undang-undang kita kan sudah jelas, undang-undang ITE dan lain sebagainya itu sudah jelas. Muara dari peraturan itu adalah hukuman. Nah, sementara tadi kita lihat bahwa hukuman itu sangat-sangat tidak relevan sekali sekarang di dunia pendidikan. Seolah-olah kesalahan itu wajib kita maafkan tanpa harus ada hukuman. Nah, sehingga peraturan di sekolah pun tidak akan jalan. Toh juga nanti pada akhirnya kalau kita menghukum anak dan itu terpublikasi, maka kita juga akan kena hukuman juga. Nah, akhirnya kita mau berbuat atau menegakkan aturan itu dengan cara humanis, cuman ada halangan yang sangat tidak jalan juga seperti itu. Karena apa? Pola pendidikan di sekolah itu juga tidak sejalan dengan pola pendidikan keluarga. Mungkin kalau hanya dibebankan di sekolah, mungkin tugas kita sebagai guru terlalu banyak. Dua anak aja di rumah kan sangat pusing gitu, Pak. Ini kan berbagai macam anak, anak. Dan itu yang kita dituntut oleh aturan yang tadi kita lihat, bahwa penghukuman itu sebenarnya posisinya di mana seperti itu. Apakah kita memang benar-benar tidak boleh menghukum atau bagaimana seperti itu? Itu mungkin yang saya. Bapak Ibu, ada yang mau memberikan umpan balik terhadap pertanyaan Pak Holis? Apakah hukuman itu sebenarnya harus ada atau kita kayak seperti apa sebenarnya kalau ada anak itu yang berbuat salah? Pak Firman bisa pindah duduk di sana biar maksudnya ketika ngomong bisa terlihat di kamera, Pak. Ya, gimana? Ini Pak Firman nih sering yang sering berhadapan dengan itu. Oke, baik, terima kasih Pak Guru. Jadi mungkin apa yang ditanyakan sama Pak Holis itu pertanyaannya bagus sekali ya, karena memang itu yang sering kita lakukan ya, baik di kelas maupun di sekolah. Tapi mungkin setelah saya mengamati atau mencermati tadi, kebetulan saya terlambat, tapi ketika saya melihat kata restitusi tadi Pak Guru, jadi mungkin hal itu bisa kita lakukan. Mungkin kita tidak langsung menghukum anak kalau dia melakukan kesalahan, tapi mungkin kita lebih ke tanyakan dulu kenapa sih anak itu melakukan hal tersebut. Misalnya terlambat nih Pak Guru, mungkin anak itu terlambat kan punya alasan sendiri. Jangan kita langsung karena kamu terlambat silakan kamu push up misalnya atau squat jam misalnya. Ya mungkin kita tanyakan dulu Pak Guru ya, kenapa sampai terlambat, apa yang menyebabkan kamu terlambat. Mungkin seperti kita juga memberikan kesempatan, dan mungkin seperti yang disampaikan tadi, mungkin kita juga harus mengajak semua warga di sekolah itu untuk membuat kesepakatan atau aturan-aturan yang ada di supaya jelas nanti apakah masuknya hukuman atau konsekuensi atau yang restitusi. Jadi kalau anak itu sudah melakukan hal yang salah dan menyadari hal tersebut, jadi mereka sendiri, oh ya apa yang saya lakukan itu adalah hal yang
salah, saya tidak akan mengulangi hal tersebut. Bisa jadi seperti itu. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Ibu-ibu sekarang mohon izin, mungkin ada respon dari ibu-ibu atau gini. Di antara keempat materi ini kira-kira yang mana yang mau Bapak Ibu berikan masukan atau mau respon? Pak Holis, bagaimana Pak Holis? Yang tadi sebagaimana yang disampaikan sama Pak Firman bahwa sebenarnya kalau ada yang salah itu kedepankan antara tadi kalimat-kalimat yang awal itu tadi yang bisa kita lakukan. Ya, merespon apa yang sudah disampaikan Pak Firman tadi sangat bagus sekali. Perlu ada regulasi baru yang mungkin menyelaraskan aturan kurikulum Merdeka ini dengan peraturan yang sudah ada di sekolah ini. Artinya kan di sini sudah ada kayak pelanggar tata tertib itu punya poin, sehingga sampai poin itu 100 mereka out dari sini. Itu kan sangat bertentangan dengan aturan kurikulum sampai dia dikeluarkan. Nah itu kira-kira bagaimana kalau peraturan di sekolah ini pun juga dibuat regulasi baru yang sesuai sejalan dengan program kurikulum kesepakatan kelas. Nah, seperti atau keyakinan kelas itu ya. Itu lebih disosialisasikan ke kami juga para guru, siswa, sehingga peraturan itu caranya kita memberikan anak entah itu hukuman, reward dan lain sebagainya itu sesuai dengan target yang kita jalankan seperti itu. Iya, oke. Kita masuk ke yang kedua, Bapak. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Bapak Ibu, mohon izin. 1 menit aja, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau menyampaikan? Silakan, Pak Firman, boleh. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Ya, jadi untuk kalau perasaan, jadi saya merasa bersalah ya, karena sering menghukum anak, karena memang setelah saya melihat tadi banyak hal yang salah ya, karena langsung memvonis anak itu salah tanpa menanyakan terlebih dahulu, mungkin seperti itu. Nanti untuk motivasi saya tentunya ya harus saya merubah diri saya untuk menjadi lebih baik lagi, Pak Guru. Jadi mungkin nanti Bapak ya harus saya mau tanya ke Pak Firman. Seandainya semua Bapak Ibu guru mendapatkan materi ini lalu yang nyampaikan ke kepala sekolah, kira-kira bagaimana sekolah kita? Nah, alhamdulillah mungkin sekolah kita lebih baik lagi, Pak Guru, dan mengurangi hal-hal yang negatif mungkin di sekolah atau pelanggaran yang lain. Bukan akan mengenal bahwa sekolah ini adalah sekolah mengedepankan kasih sayang. Nah, itu. Kayak begitu. Oke, ya, mewakili. Apalagi tadi Pak Firman ikut dari awal, mengena Pak Firman sekali. Oke, berikutnya peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Gimana Bapak Ibu? 1 menit saja, biar kita tepat 1 jam. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Bapak Ibu paham nggak dengan materi, dengan pertanyaannya? Saya juga agak bingung loh. Ya, kayak membimbing. Ya, peran seperti apa yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini? Maksudnya peran kayak gimana? Apakah ikut berpartisipasi, menyelesaikan semua, kemudian menunjukkan partisipasi, berdiskusi dan sebagainya, kayak seperti itu. Kita abaikan dah Bapak Ibu semuanya. Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Pak Firman tadi sudah menjawab seperti apa yang dilakukan. Mohon izin kepada yang lain. Silakan. Ya, saya akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Ya, setelah kita bersama-sama diskusi. Mungkin seperti apanya? Ini sesuai dengan di kelas saya, Pak Guru ya. Di kelas animasi itu kan rata-rata persentasenya orang tuanya ke luar negeri. Nah, jadi untuk kedepannya mungkin saya akan seperti orang tuanya, Pak Guru. Karena rata-rata kan peserta didik kita di animasi itu kebanyakan keluar negeri, kemudian
banyak melakukan ya ketidakdisiplinan. Mungkin saya akan mencoba untuk sebagai pengganti orang tua ya, posisi orang tuanya di sekolah, apa sih yang diinginkan, kemudian apa permasalahannya, bisa menjadi orang tua, bisa menjadi teman, bahkan bisa menjadi tempat curhat ya, betul. Oke, yang lain Bapak Ibu mohon izin kita berbagi. Ibu-ibu ini belum. Mohon izin ibu-ibu semuanya, ibu-ibu akan menjadi seperti apa setelah mengikuti modul tadi atau pembahasan dari awal sampai akhir tadi Bapak Ibu semuanya. Ya, oke. 1 menit Ibu Diana. Oke, silakan. 1 menit. Oke. Nah, saya akan menjadi seperti apa setelah mendapatkan materi dari awal sampai akhir tadi, Bu? Yang jelas sepertinya saya akan merubah terutama masalah ekspresi saya. Ekspresi, ya. Ya. Jadi terkadang saya, karena kan yang orang lihat kadang mata saya, karena mata saya besar. Kadang sebenarnya saya tidak bermaksud untuk membuat orang menjadi ibu ini kok kayaknya sinis, takut gitu. Tapi akan saya berusaha berubah ekspresi itu yang pertama. Sebenarnya itu. Ya. Jadi saya akan berusaha menjadi pembimbing atau pendamping bagi anak yang jelas untuk berubah menjadi lebih baik. Kemudian dari modul ini juga saya tahu ternyata saya sering melakukan kesalahan. Kalau hukuman sih mungkin nggak separah Pak Firman mungkin ya. Pernah menjadi teman iya, yang kurang di saya itu mungkin manajer. Manajer ya. Itu yang kurang karena saya belum terbiasa mungkin ya mengatakan dengan cara-cara yang lebih halus kepada anak. Mungkin ke depan akan saya biasakan. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu semuanya, terakhir ucapan terima kasih kepada kita semua atas kegiatan ini. Saya berkeyakinan bahwa di Lauhul Mahfuz itu Allah menentukan bahwa kita hadir di sini ini semua sudah teratur Bapak Ibu semuanya. Ternyata kita membutuhkan ilmu ini begitu. Kita ini orang-orang pilihan yang Allah tentukan pada hari ini untuk mendapatkan ilmu ini. Tentunya kembali kepada kita sama-sama Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Ya, banyak seperti yang tadi usulan kita Pak Firman, seandainya semua Bapak Ibu guru mendapatkan materi ini disampaikan oleh yang berwenang seperti Bapak Kepala Sekolah atau siapa, maka kita bisa bayangkan sekolah kita seperti apa. Bapak Ibu semuanya, nah tim kedisiplinan terutama. Oke. Bapak Ibu semuanya, saya rasa demikian. Terima kasih atas kebersamaan dan keluhan waktunya. Selanjutnya di akhir sesi nanti kita minta untuk sesi foto bersama. Itu sebagai laporan. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih atas keluhan waktunya. Jika ada hilaf dan salah dari awal sampai akhir, saya ingin menyampaikan bahwa kalau saat ini saya yang berdiri di depan Bapak Ibu semuanya untuk memfasilitasi saja diskusi kita. Suatu saat Bapak Ibu yang akan menjadi depan dan kami yang akan menjadi belakang. Kita sama-sama, karena kunci kami di guru penggerak itu adalah sukses itu tidak bisa berjalan sendiri. Sukses itu berjalan bersama-sama. Mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.